Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah. Ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillah mukhlishan lahuddin. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita untuk sama-sama bersilaturahmi dalam acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah jamaah yang hadir secara langsung semangat untuk mendengarkan ngobrol kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah yang ada di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Ustadz. Nah untuk di ngobrol kita pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema hanya kepadanya. Nah itu maksudnya seperti apa? Kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Ustadz Ahmad Haris Reswanto. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Summassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga di pagi yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita semua sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang tema hanya kepadanya. Itu apa maksudnya? Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kita menjalani ibadah, dari kecil dulu kita sudah diajarkan bacaan-bacaan niat. Dari setiap bacaan atau lafadz niat itu, di ujung atau di akhir kalimatnya tertera di situ lillahi ta'ala, hanya untuk Allah, hanya kepadanya. Ini yang kita maksud adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari setiap bacaan niat itu, misalnya ketika kita mau wudu, diajarkan bacaan niat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kita mau sholat juga begitu, sholli fardhod dhuhri ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Mau berpuasa juga begitu, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya di penghujungnya lillahi ta'ala.
Kita akan membayar zakat, ya begitu. Nawaitu an u'tiya zakatal fitri dan seterusnya. Di penghujungnya ya lillahi ta'ala. Haji apalagi, langsung tekstual dalam Quran. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Atau dalam ayat haji dan umroh yang digabung juga sama. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Jadi segala yang kita lakukan ini ada satu titik tujuan akhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita janjikan atau kita ikrarkan saat kita memulai sholat dengan membaca niat. Kemudian setelah kita takbiratul ihram ada doa iftitah yang kita baca dalam lafadz inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya dalam sholatku, macam-macam ibadahku, hidupku dan matiku, semuanya itu lillahi rabbil alamin. Semua titik tujuan akhirnya adalah Allah. Kemudian setelah itu berlanjut ketika kita membaca suratul Fatihah. Dalam surah Fatihah itu ada ayat yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau. Ini ikrar kita. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami meminta pertolongan. Ini ikrar kita. Dalam surah Al-Fatihah setiap rakaat kita baca sekali, berarti kalau sholat wajib kita 17 rakaat berarti 17 kali. Kita berikrar bahwa yang kita lakukan ada tujuan akhirnya yaitu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian di dalam amalan-amalan yang lain atau dalam kesempatan-kesempatan yang lain juga kita sering berikrar dengan ikrar yang itu bahwa ini saya lakukan lillahi ta'ala. Lalu bagaimana seandainya kita melakukan sesuatu tapi masih ada punya pengharapan-pengharapan tertentu? Tentunya tidak semua pengharapan yang selain Allah itu salah, tetapi yang terpenting ada tujuan akhir kita. Ibarat kita sebuah perjalanan panjang, tujuan akhir kita Allah. Walaupun di perjalanan itu kadang ya istirahat di rest area, kadang ya ngisi bahan bakar di pom bensin terus. Begitupun dalam kita menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan tujuan akhirnya kita adalah Allah. Mungkin di perjalanannya itu kita masih mengharap dapat sehat, dapat rezeki lancar, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan lain-lainnya. Tetapi yang terpenting tujuan akhir kita adalah Allah. Atau bisa disingkat hanya kepadanya, ini dalam bahasa yang sering kita dengar adalah ikhlas. Bahwa tujuan murni kita Allah, walaupun nanti dalam perjalanan mencapai tujuan itu ada titik-titik tertentu yang kadang kita masih mengharap memperolehnya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Ustadz. Nah sepertinya jamaah yang hadir secara langsung ini sudah punya pertanyaan Pak Ustadz, tapi kita akan jawab nanti usai jeda, akan ada sesi tanya jawab. Tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih dalam ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, sebelumnya kita sudah mendengarkan dari Pak Ustadz terkait dengan ngobrol kita pada pagi hari ini hanya kepadanya. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan buka untuk tanya jawab. Untuk 2 orang penanya, silahkan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dengan Ibu Halimah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah termasuk lillahi ta'ala orang yang beribadah tapi masih mengharap sukses dunia? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepengen nanya pada Pak Ustadz. Nama saya Mbah Sartini. Saya kepengen nanya pada Pak Ustadz. Apakah termasuk menyekutukan Allah ketika kita berharap kepada semua manusia? Saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 penanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah termasuk lillahi ta'ala orang yang beribadah tapi berharap sukses di dunia? Nah, silahkan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah termasuk lillahi ta'ala ketika seseorang itu menjalani ibadah atau menjalani perintah Allah tapi masih mengharapkan kesuksesan dunia? Kemudian pertanyaan kedua, apakah termasuk menyekutukan Allah kalau kita ini berharap kepada sesama manusia? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam kita menjalani ibadah memang tujuannya lillahi ta'ala. Seperti di segmen yang pertama tadi, kita belajar niat, bacaan niat pun sudah diajarkan untuk lillahi ta'ala. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, al-ayah. Bahwa kita ini tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah kecuali murni ikhlas karena Allah. Tapi kalau masih ngarep dapat sukses dunia gimana? Misalnya kita sholat duha ngarepnya rezeki lancar, begitu Bu ya. Wong sampai doanya duha aja kadang malah kayak maksa Tuhan. Ya Allah, kalau rizkiku di bumi keluarkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana fis samai, kalau di langit fa anzilhu, turunin. Wa in kana ba'idan, kalau adanya jauh di Papua sono, deketin, fa qarribhu, deketin, cukup di Bekasi atau Jakarta aja. Wa in kana qalilan, kalau cuma dikit, fa katsirhu, banyakin. Yang lebih serem lagi wa in kana haraman, kalau haram, ya Allah, haram disuruh ngalalin, ya haram tetap haram. Maksudnya itu kalau memang hari ini kok dapat rezekinya dari jalan atau cara yang haram, hindarkan ya Allah, rubah ke cara yang halal. Kok bukan kok yang haram tiba-tiba berubah celing jadi halal, ya enggak. Apakah ini termasuk lillahi ta'ala? Masih termasuk. Lillahi ta'ala atau ikhlas itu terbagi menjadi 3 kelas. Kelas yang tertinggi memang yang diharap hanya lillahi ta'ala. Ini nyambung ke pertanyaan kedua. Bahwa yang diharap hanya Allah. Surga, neraka itu pun enggak ngarep, pahala, siksa, wis enggak ada urusan. Yang penting pokoknya lillahi ta'ala. Ini tingkatan tertinggi. Ini ada makalah riwayat seorang wali perempuan namanya Robi'ah al-Adawiyah. Beliau itu ucapannya, ibadah saya ini bukan karena ngarep surga, bukan karena takut neraka. Pokoknya lillahi ta'ala. Seandainya saya ibadah begini kok dimasukkan neraka, enggak masalah. Bagi saya yang penting Allah ridho. Nah, ini ucapan Robi'ah al-Adawiyah. Kemudian yang kedua, tingkatan ikhlas, tingkatan lillahi ta'ala atau mengharap pada Allah itu, ia memang mengharap pada Allah tapi masih mengharap urusan akhirat. Kayak doa-doa kita itu,
Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau bulan Ramadan kan sering dibaca ini ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada engkau ridhoka ridhomu wal jannata dan surga. Berarti yang diharap ridho dan surga. Kalau tadi yang kelas paling tinggi adalah yang diharap cuma ridhonya. Kemudian wa a'udzubika, dan aku memohon perlindungan kepada engkau min sakhatika, dari kemurkaanmu, wanar, dan neraka. Masih minta dijauhkan dari murkanya Allah dan juga minta dijauhkan dari neraka. Ini level kedua. Level ketiga, orang yang ibadah pada Allah selain ia minta surga, minta jauh dari neraka, juga minta kesuksesan dunia. Nah, kayak pertanyaan Ibu tadi. Jadi masih masuk dalam kategori lillahi ta'ala, walaupun ia dalam ibadahnya ada harapan lain atau ada harapan yang ketiga, yaitu harapan urusan dunia. Seperti saya duha, sholli sunatat duha pagi-pagi kan, rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tapi ketika doa, Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, dan seterusnya. Jadi dia berdoa, ia ibadahnya lillahi ta'ala, tapi ia masih berdoa mohon pada Allah dalam urusan dunianya. Pengen rezeki lancar, badan sehat, rumah tangga adem ayem, kehidupan dengan tetangga kanan kiri damai. Ini kan urusan keduniaan. Apakah itu enggak boleh? Boleh. Tapi yang penting ada tujuan akhir, yaitu lillahi ta'ala. Kalau tadi saya bahasakan di segmen awal, ibarat tujuan akhir sebuah perjalanan itu Allah, tapi ketika dalam perjalanan itu ya sering istirahat. Artinya di dunia ya kita butuh dunia. Wong doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saat di dunia ya kita minta bahagia dunia, saat akhirat ya minta akhirat, dan juga minta dijauhkan dari api neraka. Nah, itulah walaupun kita dalam melakukan ibadah-ibadah tertentu masih mengharap sukses dunia, masih tergolong lillahi ta'ala. Walaupun kita berharap kepada sesama manusia, tapi itu hanya sebagai wasilah. Wasilah itu apa? Cara, perantaraan. Kita sakit kepala umpama, kita mohon pada Allah dengan melalui obat sakit kepala, kita minum bismillahirrahmanirrahim, semoga dengan obat ini Allah sembuhkan ini. Berarti kita mohonnya pada Allah, wasilahnya obat. Misalnya kita kepepet butuh pinjaman, kita bismillahirrahmanirrahim, semoga si fulan bin fulan Allah bukakan pintu hatinya. Mau minjemin, ntar ditiru lagi, jangan ini, ya Allah dari rumah didoain dulu, moga-moga dibukain pintu hatinya supaya mau. Hakikatnya kan minta pertolongan pada Allah, wasilahnya minta pinjaman kepada sesama. Berarti lillahi ta'ala itu masih diperbolehkan kita mengharap tentang urusan keduniaan kita lillahi ta'ala, dan tidak termasuk menyekutukan Allah kalau sesama kita ini hanya dijadikan sebagai perantara atau wasilah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, semoga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya ibu-ibu ya, dan mewakili pertanyaan dari pemirsa Sinpo TV yang menonton nih dari rumah. Nah, kita akan kembali usai jeda, tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebelumnya sudah ada sesi tanya jawab terkait dengan tema atau topik ngobrol kita pada pagi hari ini, yaitu hanya kepadanya. Nah, untuk di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan kesimpulannya langsung dari Pak Ustadz, silahkan.
Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa tugas utama kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Karena kita yang menciptakan ini adalah Allah dan menjalani perintah Allah itu dalam setiap ibadah kita, baik ibadah mahdhoh itu yang ibadah langsung, kayak sholat, puasa itu namanya ibadah langsung, maupun ibadah yang ghairu mahdhoh. Ibadah ghairu mahdhoh itu ibadah yang tidak secara langsung. Ketika kita bekerja, menjalani tugas sehari-hari, kalau ibu ya tugas hari-harian di rumah, tapi kita niatkan lillahi ta'ala, ini semua bernilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada hadis yang cukup panjang, yang inti dari hadis itu, seseorang yang menjalani walaupun zahirnya itu urusan dunia, orang bekerja, orang dagang, orang apa sajalah, pokoknya yang zahirnya urusan dunia. Mungkin ibu-ibu yang aktif di kegiatan sosial, entah PKK, entah posyandu, entah kegiatan yang lain, zahirnya itu urusan dunia. Tetapi nanti di akhirat bisa bernilai pahala yang begitu luar biasa karena bihusnin niyah, bagusnya niat, atau itu semua dilaksanakan lillahi ta'ala. Sebaliknya, ada pekerjaan yang zahirnya itu pekerjaan akhirat. Orang ngaji, majelis taklim, berangkat haji, umroh, itu kan kelihatannya urusan akhirat ya. Tetapi nanti di akhirat bisa zong, nilainya 0, nggak ada apa-apanya karena bisu'in niyah, buruknya niat. Mosok saya belum berangkat umroh, tetangga kanan kiri aja udah umroh semua. Orang yang ngontrak di saya aja umroh, maka saya yang punya kontrakan nggak ngumroh, akhirnya umroh. Tapi umrohnya bukan lillahi ta'ala karena lil gengsi. Ada orang berangkat ngaji karena nggak enak juga ada. Disamperin mulu, di WA mulu, mosok nggak hadir lah. Kalau ketemu nggak enak saya. Akhirnya dia berangkat. Berangkatnya bukan karena lillahi ta'ala tapi karena lil nggak enak. Akhirnya berangkat dia. Bukan lillahi ta'ala tapi lil nggak enak. Walaupun itu zahirnya urusan akhirat, tetapi nanti di akhirat nggak ada nilainya apa-apa karena buruknya niat. Maka hanya kepadanya, ini yang maksudnya adalah segala yang kita lakukan ini mari kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Apalagi ibadah mahdhoh, yang ibadah ghairu mahdhoh sekalipun, seperti tugas hari-harian di rumah atau di sosial kemasyarakatan, kalau itu kita lillahi ta'ala, kita niatkan hanya kepada Allah untuk membantu sesama dan lain sebagainya, maka nilainya begitu besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dalam kaidah fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala pekerjaan itu nilainya tergantung dari maksud dan tujuannya. Kita ngaji maksudnya apa, kita bekerja maksudnya apa, tujuannya apa, itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikrar kita selalu mengucapkan lillahi ta'ala. Dalam iftitah kita ikrarkan lillahi rabbil alamin. Dalam Fatihah kita ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam bacaan-bacaan niat di penghujungnya selalu kita ikrarkan lillahi ta'ala. Maka agar ikrar kita ini terpenuhi, kita latih hati kita bahwa yang kita lakukan ini lillahi ta'ala. Insyaallah bernilai besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustadz, berarti hanya kepadanya. Segala yang kita lakukan, mari segalanya diniatkan hanya kepada Allah. Semoga ngobrol kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus saksikan Ngopi Ngobrol Perkara Ilmu hanya di Sinpo TV pada pukul 5 pagi. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahaladzim lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salam